Hari ini Kamuspedia kembali hadir menemani sore hari Anda bersama saya Selma Aulia tentunya selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa hari ini Selma nggak sendirian dong, karena sudah hadir narasumber kita di sini dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa SAPMA Pemuda Pancasila Komisariat UIN SMH Banten. Ya, karena hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai asas toleransi di Indonesia. Ya, tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu kepada Dulur Sultan di rumah untuk follow akun sosial media sultantv.co di Instagram, Twitter, dan juga Facebook untuk mengetahui informasi terupdate dari Sultan TV. Ya, baik Dulur Sultan, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beragam agama, suku, dan juga budaya. Dan karena perbedaan itulah sikap toleransi sangat diperlukan di negara kita ini agar tidak terjadi konflik antar agama, suku yang berbeda budayanya. Dan sikap toleransi yang sangat dijunjung tinggi di negara kita ini tiada lain yaitu berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, baik, narasumber kita hari ini yaitu Bang Tholhah Mansur. Ya, Bang Tholhah Mansur ini selaku Ketua Umum dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa SAPMA Pemuda Pancasila Komisariat UIN SMH Banten ya Bang. Ya, organisasi ini yang memiliki misi menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Ya baik, Assalamualaikum Bang Tholhah. Boleh disapa pemirsa Dulur Sultan di rumahnya? Ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya. Oke, ya, Bang Tholhah sendiri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya. Kalau boleh tahu ini Bang Tholhah dari UIN kan ya? Iya. Dari semester berapa dan jurusan apa sih? Dari semester 5 jurusan HTN, Hukum Tata HTN. Negara. Hukum Tata Negara, oke. Bang Tholhah ini sebagai ketua ya? Iya, ketua. Ketua umum di organisasi SAPMA. Iya. Menjabatnya dari sejak kapan sih Bang? Sejak awal September. September kemarin? Iya, kemarin. Baru saja dilantik dong Iya. ya? Oke. Bang Tholhah sendiri sejak kapan berkecimpung di organisasi SAPMA ini? Saya dari awal masuk jadi mahasiswa itu daftarin diri ke SAPMA. Waktu itu SAPMA ada di UIN, jadi saya daftarin diri untuk jadi SAPMA. Anggota SAPMA. Iya, anggota SAPMA ya di situ. Jadi saya ikut pendaftarannya, ikut pengkaderannya, pokoknya ikut segala sistemnya untuk jadi anggota SAPMA. Oke, jadi sejak semester 1 Iya, dari pada sejak saat masuk UIN itu. Iya. Oke. Dan apa sih yang membuat Bang Tholhah ini tertarik untuk terjun di organisasi SAPMA Pemuda Pancasila ini? Yang membuat saya tertarik itu karena saya ingin belajar bagaimana mengamalkan Pancasila, bagaimana menjalankan kehidupan sosial secara Pancasila dan secara lebih gimana caranya menghadapi nanti di masyarakat gitu. Oke. Kegiatan-kegiatan yang ada di SAPMA sendiri itu meliputi apa saja sih? Seperti kajian-kajian, terus diskusi dan bakti sosial juga. Kita ada bakti sosial kalau bulan puasa, terus juga bakti sosial kalau misalnya ada bencana di Banten juga. Kita sering ambil donasi di lampu merah atau mungkin di pasar-pasar gitu. Ya, biasanya kajian-kajiannya ini mengenai apa saja? Mengenai pendidikan, terus juga Pancasila itu sendiri, dan lebih tepatnya sih ke hak asasi, terus pendidikan juga, terus ke banyak hal. Oke, kalau ketika mengadakan kajian, biasanya SAPMA ini menghadirkan narasumbernya, pematerinya dari mana sih? Kebetulan untuk pematerinya sih bisa
karena sudah ada bidang-bidangnya sendiri kan ya. Jadi dari bidang itu sendiri, kalau misalnya ada narasumber biasanya dari Kota Serangnya, PC Kota Serangnya, atau mungkin dari Untirta gitu. Jadi dari siapa aja untuk datang ke diskusi. Itu. Ya. Oke. Selain kajian terus apa tadi bakti sosial, ada nggak program rutin per tahun atau per bulan dari Sapma sendiri? Program rutin itu ada setiap bulannya. Kayak misalnya kita ada acara-acara tertentu seperti kajian-kajian, mungkin kalau misalnya itu kan setiap minggu itu ada kajian-kajian. Kajian rutin itu setiap minggu selalu ada? Setiap minggu kajian-kajiannya. Entah kajian masalah politik atau mungkin kajian-kajian Pancasila, itu ada di setiap minggu. Terus ada setiap bulannya juga kita adain bakti sosial juga. Nah iya, di situ kita untuk kalau misalnya ada bencana-bencana atau apa, kita masih bisa bantu gitu. Bakti sosial pernah kemana saja tuh, Bang? Sebelumnya sih waktu zamannya saya ya, itu ada di daerah-daerah kayak Lebak yang kemarin itu bencana longsor atau banjir, terus yang tsunami waktu di apa tuh daerah Sumur. Ya, daerah Sumur ya. Itu juga jadi target waktu itu buat ngasih sumbangan-sumbangan atau apapun itu yang buat membantu mereka gitu. Oke. Kalau base camp dari Sapma sendiri itu di mana? Kebetulan untuk dari Sapma itu ada di daerah Ciwaktu. Daerah Ciwaktu dekat apa ya, belakangnya MCD. Nah, yaitu di situ itu ada tempat kumpul-kumpulnya Sapma, Komisariat UIN. Ya, mereka kumpul di situ untuk bahas-bahas seperti kajian atau yang lain-lain. Ya, di situ. Ya. Sapma dari UIN sendiri sering mengadakan pertemuan dengan komisariat dari kampus lain. Biasanya itu kegiatan apa? Dalam kegiatan apa? Biasanya itu kalau misalnya dari Sapma UIN sih selalu ada kayak kalau misalnya kajian-kajian, kita yang datang ke kampus Untirta untuk belajar gimana di Untirta kulturnya, terus belajar lebih memahami apa itu Pancasila. Terus juga kita mengundang dari Untirta juga datang ke UIN atau kita datang ke Unsera untuk itu kajian-kajian juga gitu. Ya, tadi kan Sapma sendiri sering mengadakan bakti sosial ya. Iya. Boleh dong diceritain itu bakti sosial Sapma yang dilakukan oleh Sapma ke daerah terjauh itu di mana pernahnya? Daerah terjauh itu yang daerah Sumur. Itu daerahnya Seperti sih apa ya? gelap banget ya jalanannya, apalagi itu daerah-daerah gunung. Terus juga waktu itu kejadiannya hujannya lebat kan, terus gelap. Nah, di situ tuh anak-anak itu pada gimana ya, takut karena gelap, terus juga Sering mati lampu gitu di situ. nggak tahu sih, kayaknya emang nggak ada penerangan lampu. Terus juga kejadiannya emang lagi tsunami kan, jadi putus listrik di sana. Jadi gelap di sana. Terus pas udah nyampe kejadian itu kayak kan namanya juga bekas tsunami ya. Terus bau amis lah apa segala macem, tidur di tenda-tenda gitu bareng-bareng ya, gitulah namanya juga bakti sosial gitu. Oke. Kalau pas yang di Lebak itu banjir, pada saat banjir itu bencana banjir itu bagaimana? Kalau saat di Lebak kontur jalannya itu yang susah, karena untuk sampai Lebak itu kita harus jalan-jalan daerah-daerah berlumpur karena kan bekas banjir gitu kan, banyak daerah-daerah jalan yang nggak bisa dilewatin atau karena longsor juga.
itu juga susah sih, karena apalagi kita bawa-bawa barang, bawa-bawa pakaian atau itu kan itu lumayan berat ya. Jadi ada yang jatuh, ada yang kesusahan buat sampai sana. Emang banyak banget perjuangan buat ngebantu orang sih. Oke. Biasanya pada saat bakti sosial ke tempat-tempat bencana itu berapa hari di sananya? Stay berapa hari gitu? Kira-kira sih ada yang sebagian 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu paling lama. Tapi sih yang paling lama setahu saya seminggu, karena apa ya? Karena mereka itu di sana itu butuh orang-orang yang bisa menghibur, butuh orang-orang yang apa ya? Emang bantuan-bantuan itu nggak cuma dari materi doang, tapi dari merekanya itu juga butuh banyak bantuan gitu. Kayak dari fisiknya mereka kan juga banyak yang kena bencana, jadi kayak masih pada takut masih pada apa sih trauma. Jadi kayaknya banyak yang di sana seminggu, banyak yang di sana menetap, terus juga jalan untuk pulangnya juga kan lumayan panjang, apalagi waktu ke sumur itu yang tsunami. Nah itu kan emang jalannya panjang terus gelap, jadi emang orang itu minimal untuk di sana itu stay 2 hari, nggak bisa berangkat terus itunya pulang gitu ya. Tapi lebih banyak kontribusi Sapma sendiri pada saat di tempat bencana itu lebih ke apa? Kontribusinya di sana? Lebih ke barang-barang. Kalau misalnya kita itu ngasih pakaian atau nggak baju-baju kan, itu kan sangat dibutuhkan di sana, karena mereka nggak ada pakaian, karena kan habis bencana rumah-rumah mereka juga pada nggak bisa ditempatin. Jadi kita itu bantu lewat pakaian, terus juga materi-materi kayak selimut, itu kan juga dibutuhkan saat bencana-bencana seperti itu. Iya, oke. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi Bang Toha sebutkan, kalau di masa pandemi seperti ini, kegiatan Sapma sendiri apa sih? Kegiatan Sapma saat pandemi kayak gini, itu biasanya kita lewat online aja sih, kayak kajian-kajian lewat Zoom, kajian-kajian online, kajian-kajian yang emang nggak bisa dilakukan secara langsung, kayak bertemu tatap muka itu kan emang nggak bisa. Jadi kita melakukan kajian-kajian online, lebih kepada kajian-kajian saja sih kalau untuk itu kan, karena belum bisa ke terjun langsung gitu. Ya. Jadi selama pandemi ini belum pernah terjun ke lapangan lagi? Iya belum. Nah, nanti mungkin insya Allah masih bisa. Tapi apa ada rencana gitu buat bakti sosial lagi di masa pandemi ini? Untuk rencana sih masih belum, ibaratnya masih dibicarakan lagi kalau untuk itu, karena di masa pandemi kayak gini susah untuk melakukan kayak gitu, karena untuk melakukan hal yang berkumpul-kumpul itu kan emang nggak bisa kan. Iya, jadi harus dilakukan secara online gitu, kayak lewat Zoom, paling cuma kajian-kajian gitu ya. Oke. Kalau jumlah anggota dan pengurusnya sendiri di Sapma Komisariat UIN ada berapa sih jumlahnya? Karena kita itu termasuknya masih baru ya, jadi anggotanya itu paling sekitar 30-an. Ya, sekitar 30-an yang aktif. Itu untuk bidang-bidang ada 5 bidang di sana. Jadi ada 5 bidang, punya kerjaan masing-masing, dan itu ada apa ya, selalu saya kontrol kalau misalnya ada apa-apa. Jadi untuk ke kajian-kajiannya mungkin kalau jadi kan orang-orangnya kan ada 30, jadi kan sangat terbatas. Karena sangat terbatas, mereka kerjasama bareng-bareng, walaupun mau bidangnya dari apa, mau dari bidang apa, jadi satuin aja gitu bareng-bareng
sama-sama. Oke, jadi Sapma di UIN ini baru ya? Iya, baru. Baru berdiri sejak tahun berapa yang komisariat UIN ini? Sejak tahun 2017. Oh, 2017. Iya, 2017 Oh, gitu. gitu. Oke. Boleh diceritain sedikit mengenai sejarah organisasi Sapma ini? Oh, jadi Sapma ini dari ADART ya. Itu terbentuk dari 20 Mei tahun 1988 di Medan. Itu waktu itu Sapma itu dibentuk karena banyaknya kaum intelek di daerah tersebut itu di sana. Jadi karena ini adalah sayap kanannya dari pemuda Pancasila, jadi mereka membentuk untuk daerah mahasiswanya di situ. Jadi sekarang sih tugasnya ya pengaman dan pengamal Pancasila. Oke. Ya baik, Dulur Sultan, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Sultan TV, Kampus Media Sultan TV, karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ya, masih di Kamus Media Sultan TV bareng Selma dan narasumber kita Bang Tolha Mansur dari Sapma Pemuda Pancasila UIN Banten. Ya, baik, Bang Tolha ini kan baru saja dilantik menjadi ketua ya di Sapma UIN. Boleh dong diceritain bagaimana proses demokrasi di Sapma sendiri ketika ada perbedaan pendapat itu seperti apa penanganannya? Kalau misalnya ada perbedaan pendapat sih, emang kita nggak bisa menolak perbedaan itu ya. Jadi untuk perbedaan kita jadiin masukan untuk menjadi perbedaan itu, terus kita kasih tahu kalau misalnya emang perbedaan itu baik. Kalau misalnya di dalam suatu diskusi atau apa-apa, kan kita dalam diskusi itu ingin suatu yang suatu tercapainya yang terbaik kan ya. Jadi kalau misalnya untuk capai terbaik itu perbedaan kayak pendapat atau apapun itu masih kita terima, karena kita tahu perbedaan itu menuju hal yang baik gitu. Tapi menurut Bang Tolha sendiri, demokrasi yang ada di organisasi Sapma itu seperti apa? Demokrasi kita itu lebih kayak menunjuk ke Pancasila itu sendiri, kayak sesuai dengan sila-silanya, sila-sila keempat itu apalagi, karena demokrasi itu kan suatu yang emang harus dibicarakan kayak gitu. Demokrasi itu harus dibicarakan, kayak freedom of speech kan gitu kan, kayak bicara itu kan bebas mau kayak gimana pun, tapi ada adabnya, nah gitu. Ya, oke. Nah, toleransi ya berarti ya. Iya. Nah, toleransi ini kan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Dan tepatnya hari ini Senin 16 November adalah Hari Toleransi Internasional. Kemudian apakah organisasi Sapma ini biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai toleransi? Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu, Sapma itu nggak pernah memikirkan kalau misalnya ada kajian-kajian atau apapun itu, tidak akan pernah kayak mikir dari mana, rasnya dari mana, atau mungkin agamanya apa. Kita itu ikut semua, kita menghargai semuanya kalau misalnya ikut acara-acara. Jadi itulah asas-asas yang ada di toleransi tersebut. Jadi kita itu terbuka kepada siapapun, terbuka juga kepada seluruh media juga untuk mengetahui apa itu belajar tentang Pancasila, tentang pendidikan, apalagi pendidikan kita yang kayak gini. Jadi kita mau dari rasnya dari apapun, mau dari agamanya apapun, kita welcome banget kalau untuk belajar di situ. Ya. Nah, tapi kan kadang masih banyak aja ya, masih banyak juga yang menantang dan ingin merubah nilai-nilai Pancasila. Tanggapan Anda sendiri atas fenomena ini seperti apa? Kalau menurut saya ya, dari hal yang seperti itu, kayak menantang seperti itu sih, namanya juga kita itu kan mengembang freedom of speech ya, kebebasan berbicara. Jadi kalau misalnya seperti itu, mungkin kita jadikan masukan, karena menurut saya Pancasila ini juga udah terlalu perfect lah, ibaratnya nggak bisa digoyahkan lagi, nggak bisa itu, karena untuk negara yang kita yang banyak sukunya, banyak agamanya, banyak rasnya, itu suatu yang pas di Pancasila ini gitu. Ya, menurut Bang Tolha sendiri, bagaimana dengan sikap toleransi masyarakat yang ada di Banten sendiri? Seperti apa? Untuk di Banten sih, kalau menurut saya itu cukup baik karena sampai sekarang sih belum ada berita-berita tentang
pembakaran gereja, pembakaran masjid atau apapun itu. Menurut saya sih toleransi di Banten ini sangat ya cukup baik lah kalau dibilang daripada kejadian-kejadian yang emang pernah ada yang terjadi di daerah-daerah lain seperti kayak pembakaran-pembakaran gereja atau mungkin penolakan-penolakan cara-cara ibadah. Menurut saya itu sudah cukup untuk di daerah Banten ini. Ya, tapi saya kan baru saja membaca artikel yang ditulis oleh teman saya sendiri mengenai toleransi beragama di Pandeglang. Nah, teman saya ini mewawancarai satu pendeta yang ada di gereja Carita Pandeglang, Banten itu tuh. Nah, pendeta ini mengaku bahwa sampai saat ini gereja yang menjadi rumah ibadah mereka masih terkendala dalam izin membuat bangunan. Meskipun mereka sudah mendapat izin dari Binmas Kanwil Kristen Kanwil di Jawa Barat, tapi belum ada kebijakan resmi dari pemerintah setempat. Nah, dan kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama ini membenarkan hal tersebut bahwa diperlukan 90 jemaat dengan KTP setempat dan persetujuan 60 dari warga sekitar ketika umat Kristen ini hendak melakukan ibadah ya. Jelas sekali kan ini hal ini sangat mempersulit kaum minoritas untuk hanya sekedar beribadah di Pandeglang itu. Tanggapan Anda atas hal ini seperti apa? Kalau dari saya ya, kalau misalnya masalah seperti kayak perizinan, kalau soal perizinan ini, kalau misalnya dari pihak daerahnya juga tidak memberikan namanya izin membangun bangunan di daerah situ. Kenapa dari awal juga bangunan itu sudah diizinkan dari pihak dari Kristennya gitu. Kalau menurut saya kenapa tidak diizinkan? Toh Pancasila juga mengizinkan agama apapun bisa masuk di dalam Banten ini kan. Jadi kalau menurut saya untuk pembangunan itu kalau misalnya sudah sesuai dengan perdanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah setempat, kalau menurut saya kenapa tidak langsung dilanjutkan pembangunan itu, karena kasihan lah, mereka juga ingin beribadah, mereka juga ingin beribadah di daerah tersebut, pengen punya tempat ibadah yang dekat. Karena kita tahu sendiri kalau untuk daerah-daerah kayak gereja-gereja gitu kan emang mungkin jauh, harus ke daerah-daerah kota-kota tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang dibangunnya di daerah situ, mungkin mereka juga gitu, karena kita tahu sendiri gimana susahnya kita buat datang ke tempat ibadah juga lumayan susah kan, karena ibaratnya ngomongin soal jarak. Jadi kan kemungkinan lebih baik sih di itu. Ya, oke. Tapi kan kita ini kadang nggak sadar ya, sudah hidup di zona nyaman gitu, udah keenakan sekolah, kuliah, kerja, sehingga gak mau lagi buat ngambil resiko, mikirin hal-hal yang dirasa di luar jangkauan gitu. Soal toleransi nah misalnya, kita kadang nggak terlalu peduli karena itu dirasa hal yang sangat biasa. Ya, dari Satma sendiri biasanya ketika sedang orasi atau mengadakan ruang diskusi, alasan apa sih yang biasanya Satma kemukakan, kenapa sih kita ini harus peduli dengan toleransi? Dari kawan-kawan Satma juga biasanya dari kayak kita itu diskusi itu dari toleransi beragama satu. Yang pertama itu toleransi beragama, dan kita juga berdiskusi juga tentang pendidikan. Jadi pendidikan ini nggak cuma anak-anak yang Muslim itu nggak bisa sekolah, atau mungkin anak-anak yang Muslim itu nggak bisa belajar mengaji. Kita juga memikirkan anak-anak yang non-Muslim juga, bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan, bagaimana mereka mendapatkan hidup yang layak gitu.
untuk uh, pendidikan itu sendiri, karena pendidikan di Indonesia ini kalau menurut saya sih masih kurang. Jadi kajian-kajian atau orasi-orasi dari anak-anak Satmawin itu terfokus pada pendidikan dan juga terhadap wanita juga, kayak bagaimana dengan masalah-masalah yang ada di wanita, hak-hak wanita yang bagaimana. Kita juga nggak bisa memikirkan wanita yang entah yang berkerudung atau mungkin yang tidak berkerudung. Kita itu satu, kita itu general, kita itu memberikan semuanya untuk ke seluruh warga Indonesia gitu. Nggak terfokus kepada satu ras, nggak terfokus terpada satu agama, budaya. Kita itu semuanya gitu. Ya, oke. Nah, tapi dengan cara apa sih kiranya toleransi agama seseorang ini dapat diuji? Kalau menurut saya ya, ukuran toleransi itu setiap manusia itu tidak ada. Menurut saya sih manusia itu toleransi itu ibaratnya ada di diri manusia itu sendiri. Kalau misalnya manusia itu ingin bergerak secara kemanusiaan, ya mereka harus kerjasama, gotong royong, itu yang harus ada di ada di Indonesia. Kita itu harus gotong royong, bekerja sama, karena di situ juga ada di Pancasila juga, dan itu kita harus kerjasama di gotong royongnya, kerjasama antar walaupun dari budaya apapun, dari agama apapun, dari ras apapun, karena toleransi itu sebenarnya indah kalau misalnya kita kerjasama bareng-bareng. Kalau misalnya kita kerjasama dalam hal apapun itu, apalagi melihat Indonesia yang kayak gini di dalam pandemi ini, kalau menurut saya kerjasama itu sangat penting, karena dari maupun dari agama apapun, mau dari ras apapun, kita itu rawan di pandemi ini, rawan kesehatan apalagi gitu. Ya, kemudian menurut Anda selaku bagian dari pemuda Pancasila, ya, seberapa jauh sih Pancasila memandang keberagaman di Indonesia ini? Kalau dari seberapa jauhnya, kita itu memandang Pancasila itu dalam hal toleransi ini itu sangat dalam ya. Kayak ibaratnya dalam keberagaman itu kita juga sering membantu gitu. Kita itu selalu terbuka dengan omongan-omongan lain. Kita tuh selalu berbicara tentang kalau misalnya ingin memperbaiki negara ini, kita juga nggak bisa cuma satu agama tertentu. Kita harus tahu dari berapa agama, dari beberapa budaya, dan kita juga sering diskusi di situ. Ya gitu. Ya, tapi kan saat ini kita masih banyak menemukan kasus-kasus intoleran ya. Iya. Tapi sebenarnya hal apa sih yang harusnya diperhatikan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia ini? Untuk melakukan itu sih, kita menganggap kalau kita itu sebagai manusia itu harus sama. Kita itu menganggap manusia itu sama, dan manusia itu butuh sesamanya, dan juga kita kan makhluk sosial, jadi nggak bisa antara orang lain kita harus minta bantuan sama orang lain, kita harus kerjasama sama orang lain. Nah, makanya di Pancasila itu ada gotong royong. Nah, kita itu gotong royong agar umat-umat manusia ini bisa kerjasama gitu. Jadi tidak ada yang namanya toleransi yang
kayak gitu. Terus karena kalau misalnya emang kita belajar dari Pancasila itu sendiri, apalagi dari sila pertama, kita juga belajar bahwa semuanya itu sama, semua umat beragama itu sama di mata Pancasila itu. Ya, oke. Ya, Dulur Sultan, stay tune terus di Kampus Media Sultan TV. Jangan kemana-mana, karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, halo Dulur Sultan, masih di Kampus Media Sultan TV. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai keberagaman, kemudian juga toleransi yang ada di Indonesia ini seperti apa. Ya, kemudian ini kan seiring berkembangnya zaman ya, rasa nasionalisme di kalangan pemuda ini semakin memudar dan mengakibatkan negara Indonesia ini seolah-olah seperti dijajah kembali. Namun bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun secara mental atau ideologi. Nah, banyak budaya dan paham barat yang masuk dan mudah sekali diterima oleh bangsa kita. Nah, peran Sapma sendiri sebagai pemuda Pancasila ketika melihat fenomena ini, seperti apa sih? Kalau dari kawan-kawan Sapma itu, kita
melihatnya sih, kalau sepakat bahwa anak-anak di zaman sekarang ini eh, punya berjuangnya masing-masing. Mereka itu berjuang di bidang elektronik, di bidang sosial media, dan dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kalau misalnya masalah nasionalisme, orang-orang Indonesia itu jiwa nasionalismenya tinggi, cuman emang caranya saja yang berbeda. Ada yang di bidang elektronik, ada yang di pekerjaannya, atau mungkin di sosial masyarakatnya. Jadi mereka itu mempunyai bidangnya masing-masing, gimana caranya bisa agar negeri ini tidak seperti dijajah kembali gitu. Kalau misalnya untuk memperkuat lagi dari negara kita agar tidak seperti kayak gimana ya, terlalu itu apa sih, terlalu dijajah lagi. Jadi tergantung dari negara itu sendiri. Negara itu sendiri mencintai dan menjalankan ideologinya. Jadi kalau menurut saya, kalau negara ini menjalankan dan mencintai ideologinya, kita ini akan jalan seperti apa yang diharapkan, diharapkan di dasar negara ini atau ideologi Pancasila ini. Jadi suatu negara itu akan terlihat terlihat jalan sekali kalau misalnya dari negaranya itu sendiri jalannya dengan baik gitu, dengan melihat Pancasila itu sendiri, dengan mempelajari Pancasila itu sendiri gitu. Ya, tapi tanggapan Anda ketika melihat pemuda zaman sekarang, anak zaman sekarang lebih mencintai budaya Barat ketimbang budayanya sendiri di Indonesia ini. Mereka lebih kenal K-pop, musik-musik Barat dibanding seni budaya yang ada di Indonesia ini. Itu bagaimana? Kalau dari menurut saya sih, dalam bidang-bidang seperti kalau misalnya dia mencintai budaya-budaya luar, kita juga harus, anak-anak zaman sekarang juga harus mencintai budaya-budaya kita sendiri. Kayak misalnya berbicara di pakaian kita itu harusnya yang seperti apa gitu. Itu kan tidak seharusnya semirip dengan budaya-budaya Barat. Kita kan daerah kita juga harus berpakaian seperti sopan, santun, dan itu sudah sesuai dengan budaya kita. Jadi kalau misalnya kalau dari saya sih, anak-anak muda zaman sekarang itu harus sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, bagaimana dia menjalankan kehidupannya, bagaimana dia menjalankan itu sesuai dengan budaya-budaya kita gitu. Kalau misalnya mereka menyukai K-pop atau mungkin menyukai budaya-budaya Barat, itu memang haknya mereka untuk menyukai tersebut, tapi tidak terlepas dari budaya-budaya Indonesia yang memang sudah ada dari kita negara ini muncul dari Nusantara ini gitu. Ya, oke. Nah, Anda ini kan seperti tadi bagian dari pemuda Pancasila ya. Bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan anak muda zaman sekarang ini? Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kalau menumbuhkan jiwa nasionalisme, di sini tuh masyarakat Indonesia itu sangat, menurut saya sangat nasionalis. Cuman cara-caranya tadi berbeda. Kayak mereka nasionalis di media sosial, mereka nasionalis di media-media tertentu. Mereka sangat cinta negara ini. Dari misalnya
mereka itu suka peduli, apalagi waktu kemarin yang Omnibus Law itu. Nah, mereka kan banyak yang berjuang di media sosial untuk gimana caranya bangsa ini maju gitu, gimana caranya bangsa ini bisa jalan dengan baik, bagaimana dengan politiknya, masyarakatnya, terus pekerja-pekerjanya. Itu kan mereka juga jiwa nasionalismenya juga tinggi. Jadi kalau menurut saya jiwa nasionalis itu tidak harus melulu kita tentang melihat dari budaya-budaya barat, kayak melihat kayak kayak zaman-zaman dahulu kayak perang-perang atau itu kita itu zaman ini sudah modern. Jadi untuk jiwa nasionalisme anak-anak muda zaman sekarang itu caranya sudah berbeda. Jadi caranya dengan lewat media sosial, lewat berbicara di masyarakat, atau mungkin lewat kayak bakti sosial terhadap sesama. Itu kan juga termasuk jiwa sosialisme yang tinggi kalau dari anak-anak sama. Oke. Nah, mungkin terakhir kiranya ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda sekarang untuk tetap mempertahankan kecintaannya terhadap nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya. Silakan. Kalau dari saya sih untuk menumbuhkan rasa Pancasilaisme itu dengan cara kita gotong royong terhadap masyarakat, berkumpul dengan masyarakat, terus juga gotong royong ke seluruh daerah, bekerja sama, saling membantu, toleransi juga, mencintai budaya kita sendiri dan mencintai dengan adat-adat kita sendiri, dengan kultur kita setiap daerahnya masing-masing gitu, dengan budaya-budaya yang kita yang beragam, terus ras kita yang beragam. Cintailah semuanya dari ujung barat Indonesia sampai timur Indonesia, itu kita harus mencintainya semuanya agar NKRI ini nggak hancur atau NKRI ini tidak ditindas oleh negara-negara lain gitu. Karena menurut saya dengan mencintai bangsa sendiri, kita juga mencintai lingkungan, kita juga mencintai diri kita sendiri nantinya, atau mungkin anak cucu kita nantinya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak ya, Iya. Bang Tolha, atas sudah memenuhi undangan dari Sultan TV dan hadir di Kampuspedia pada hari ini. Dan terima kasih juga atas sharing ilmunya, semoga bermanfaat ya. Gak kerasa 1 jam lamanya Selma nemenin Dulur Sultan, mahasiswa-mahasiswi di manapun Anda berada selama 1 jam ini di sore hari ini. Ya, ini waktunya pamit undur diri. Saya Selma dan Bang Tolha. Pamit undur diri Dulur Sultan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.